Kemudian ada tetangga lainnya, tidak mengganggu keluarga tetangganya ataupun pembantunya, juga tidak merusak barang-barang milik mereka. Nah, ini jelas ya, kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya, diantaranya kalau biasanya tetangga kita ini setiap hari rumahnya bersih, kan? Jadi ketika tetangga pulang kampung, boleh juga kita sesekali nyapu di rumah tetangga. Ini namanya menjaga tetangga. Salah satunya, contoh yang kecil. Ataupun ada orang yang mau mengganggu tetangga kita, ataupun tetangga nggak ada di rumah, ada orang yang ingin merusak, ataupun ada kambing yang mau masuk, tetangga kita lupa tutup pagar, jaga rumahnya, kita usir kambingnya, kita tutup pintu pagarnya, kita halau orang-orang yang mau merusak rumahnya, kita jaga. Rumah tetangga itu kita anggap rumah kita. Jangan kita anggap orang lain tetangga kita, anggap dia saudara kita, saudara dekat bahkan. Karena kalau ada terjadi sesuatu perkara, kebakaran, musibah ini dan itu, yang pertama sekali menjenguk kita bukan saudara kita yang di Banda Aceh yang kita bangga-banggakan, bukan saudara kita yang di Malaysia yang kita bangga-banggakan, tapi tetangga kita, terutama tetangga yang hidupnya pas-pasan, itu yang akan tolong kita. Kalau tetangga kaya belum tentu. Banyak hari ini nggak kaya, dia pas-pasan, baru punya mobil satu, itu pun kredit. Udah nggak mau tahu sama tetangganya. Tetangganya sakit dia tak pergi, tetangganya kenduri dia nggak mau hadir. Nah, jadi jangan kita bangga-banggakan. Yang kita bangga-banggakan tetangga kita yang hidup pas-pasan, karena mereka nanti yang sigap bantu kita, yang ligat, yang loyal sama kita. Gak percaya? Coba lihat ketika ada jenazah yang meninggal, yang angkat itu siapa? Orang yang hidup pas-pasan. Mana ada orang kaya yang angkat jenazah? Merasa nggak layak lagi. Nah, merasa nggak layak. Ini bagian orang. Padahal mana ada? Nah, cobalah. Kalau ada orang kaya, coba tolong foto. Haji Fulan angkut jenazah, kirim ke MBI. Jarang. Grup MBI nggak ada. Jarang. Nah, jadi berbaik dengan tetangga. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sebagian mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, terdapat seorang perempuan yang selalu berpuasa pada siang hari dan bertahajud pada malam hari, akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia di neraka. Masya Allah. Lihat, siang berpuasa, malam tahajud, tapi tetangganya diganggu sama dia, tempatnya di neraka. Islam ini indah. Bahkan jangankan tetangga, ada kisah seseorang pelihara kucing. Kucingnya mati disebabkan nggak dikasih makan. Maka orang tersebut, meskipun amalannya banyak, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini sama binatang, terlebih-lebih sama manusia. Bahkan kalau kita buat baik sama binatang sekalipun, amal kita kurang. Di dalam kisah beliau seorang pelacur, tapi ada makhluk Allah yang masuk ke dalam sumur, dia tolong. Ataupun ada satu kisah, ada hamba Allah, makhluk Allah yang kehausan, beliau ambil air di sumur dengan sepatunya, diminumkan kepada binatang tersebut. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia itu masuk ke dalam surga. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan dulu bangga dengan amalan kita, isi pengajian, hafal Quran, hafal hadis, ini dan itu, tapi tetangganya dia tak baik, gak dipandang sama Allah. Nah, makanya kenapa Uwais Al-Qarni ini orang yang luar biasa di sisi Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali pernah dikatakan, dipesankan oleh Rasulullah, nanti kalian ini kalau jumpa sama Uwais, minta doa sama Uwais. Ada apa dengan Uwais? Apa dia orang kaya? Punya Pajero Sport di rumahnya? Punya fortune? Enggak.
Dia punya dua amalan yang luar biasa. Apa amalan Uwais? Yang pertama, dia khidmat untuk ibunya, betul-betul dia khidmat untuk orang tuanya, terutama untuk ibunya. Yang satu lagi, amalan Uwais, sebelum Uwais tidur, dia memaafkan seluruh kesalahan orang yang pernah menyakitinya. Makanya dia ini luar biasa, nggak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ini Uwais Al-Qarni. Disebabkan apa? Disebabkan amalannya yang luar biasa, memaafkan kesalahan orang dan khidmat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Jadi Islam nggak memandang orang dari segi materi, dari segi fisik, dari segi penampilan, tapi dari segi hatinya. Jadi orang yang bisa memaafkan orang ini luar biasa. Bahkan dalam ayat Al-Quran, orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Surga itu diisi oleh orang yang qalbun salim. Jangan menganggap kita yang hafal Quran tapi punya kedengkian sama orang, besok dimasukkan surga Firdaus sama Allah. Jangan mimpi. Kita paham ini, paham itu, jago ceramah, orang terkesan dengan ceramah kita, tapi di hati penuh kedengkian, marah sama orang, sensitif. Kemudian mau masuk surga, jangan mimpi. Jadi kalau mau masuk surga, qalbun salim, jumpa sama Allah dalam keadaan nggak ada iri dengki sama orang. Ya, semua dia baik. Ya, gitu. Ini yang payah. Kemarin ada ibu-ibu tanya dicotkan deh, Ustaz, bagaimana caranya Ustaz memaafkan orang yang pernah mendolimi kita? Bingung saya jawabnya. Karena apa? Karena memang masih payah. Itu sesuatu yang kita belum amalkan, agak payah kita sampaikan. Nggak tahu saya caranya kayak mana, tapi saya bilang manusiawi ya. Manusiawi kita, kalau kita pernah disakiti sama orang, walaupun orang tersebut minta maaf dan kita memaafkan, itu ibarat paku yang kita tancap ke dinding, kemudian kita cabut, tetap ada bekasnya. Ya, itu. Jadi buat perkara di dunia ini jangan yang aneh-aneh, karena kalau yang aneh-aneh diingat sama orang. Jadi buat kenangan yang indah, supaya yang diingat sama orang yang indah-indah. Lanjut ya. Sebagian sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, terdapat seorang perempuan yang hanya sholat fardu dan bersedekah dengan beberapa biji keju. Keju ini kalau di Arab ini makanan yang paling murah, karena kalau orang ada duit makan roti pakai kari, makan roti pakai kacang-kacangan, makan roti pakai telur, ini kalau ada duit. Tapi kalau nggak ada duit, makan roti cukup pakai keju. Ada keju dan harganya murah kali, kalau uang kita 100 rupiah. Jadi kita ulang, ya Rasulullah, terdapat seorang perempuan yang hanya sholat fardu dan bersedekah dengan beberapa biji keju, akan tetapi dia tidak mengganggu tetangganya. Maka beliau berkata, dia di surga. Rawahul Baihaqi. Masya Allah, orang tersebut ditempatkan di surga oleh Allah. Ya. Ini kan awak. Kalau bawa udah angguk, udah kita lanjut terus pelajarannya. Kemudian mempelajari hak-hak bertetangga sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya sesungguhnya diantara hak-hak tetangga atas tetangganya yaitu jika dia sakit maka hendaklah menjenguknya. Ini hak tetangga. Jadi apa itu tetangga? Siapa itu tetangga? Tetangga itu di akhir kitab disebutkan 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, itu namanya tetangga. Kalau dia sakit, haknya untuk dikunjungi, kita jenguk. Kalau sekarang nggak berani kita ke rumah sakit, tunggu waktu beliau pulang, nanti kita datang. Ini hak tetangga. Ya. Datang. Jangan ketika belum nikah, calon mertua sakit, rajin untuk datang kita Ustaz. Nggak ada orang di sini. Lanjut ya.
Jadi kita jenguk tetangga kita yang baru pulang dari rumah sakit. Jangan sampai ada pemikiran kita, nggak mau saya jenguk dia. Dulu waktu saya keluar rumah sakit, dia nggak ada jenguk saya, nggak ada masalah. Orang nyakitin kita nggak masalah, tapi kalau kita nyakitin orang, ini masalah namanya. Kemudian jika dia meninggal dunia, maka hendaklah dia ikut memakamkan jenazahnya. Tetangga kita meninggal dunia, kalau bisa sampai ke makam, ke kubur, kita menemaninya, mengantarkannya. Buat apa yang bisa kita buat. Begitu terdengar di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengar baik-baik. Kalau tetangga kita habis subuh datang terus, oh nggak sempat, saya sibuk habis subuh, mandi cepat-cepat. Kalau kita orang kantoran masuk jam 8, usahakan setengah 8 sudah siap datang dulu. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Jangan sampai satu orang meninggal, kita buat diri kita macam tamu. Masya Allah, ada orang seperti itu. Tetangga meninggal macam tamu, datangnya cuma tok baca doa, datangnya di hari yang ke-7. Ini tamu namanya, nggak layak. Kita ini tuan rumah. Kalau satu orang meninggal, datang cepat-cepat. Nah itu, jangan sampai nggak datang. Yang lebih bahaya nggak datang sama sekali. Nah, itu. Jadi kalau mau orang datang ke tempat kita, lebih-lebih ketika kita meninggal, maka semenjak kita hidup, rajin-rajin pergi ke tempat orang yang meninggal. Kalau kita mau didoakan oleh orang semasa hidup, kita juga harus rajin doa untuk orang. Makanya di grup sering, insya Allah abang-abang yang ada waktunya, kita sama dia ke rumah si fulan. Ini artinya apa? Kita doa. Yang ikut dengan kita, kalau saya doa, itu bukan doa khusus untuk mayit saja, untuk jenazah, untuk ahlul bait, bukan. Selalu dan selalu saya doakan untuk kedua orang tua kita semua yang berhadir, dan juga doa untuk keselamatan kita. Nggak pernah saya doa khusus untuk orang yang mengundang. Doa dulu khusus untuk orang yang mengundang, kemudian semua untuk kita yang berhadir juga kita doa. Maka kalau diundang, nggak ada halangan, nggak ada rintangan, hadir. Nah gitu. Supaya apa? Besok ketika kita meninggal, orang pun datang ke tempat kita. Orang pun doa ke tempat kita. Bagaimana orang mau doa ke tempat kita sementara kita nggak pernah doa untuk orang? Bagaimana orang mau berbuat baik sama kita sementara kita nggak pernah buat baik sama orang? Buat baik dulu, doa dulu untuk orang, baru orang doa untuk kita, baru orang buat baik untuk kita. Memang udah kayak gitu dia hukum alamnya, sunnatullah. Jadi jangan sampai di kampung kita ada yang meninggal memposisikan diri kita sebagai tamu, kurang layak. Mau orang kaya kah, orang miskin, mau duda, janda, pokoknya kita yang tuan rumah hadir, minimal hadir. Sedang pasang tenda, bisa doa, nggak bisa duduk-duduk aja untuk meramaikan.